apa sih hal mendasar yang membedakan antara digital marketing dan tradisional marketing? Justru itu antara digital sama tradisional marketing saling melengkapi, atau bahasa gampangnya mungkin seperti yin and yang lah. Jadi ujungnya nggak hanya ke brand awareness aja, tapi tentunya ke revenue kita sendiri. Pasti harus seiring sejalan antara iklan, antara marketing, antara marketing dengan produk dan service yang mereka berikan kepada para konsumen. Halo, selamat datang di MSko Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Desra. Beliau adalah praktisi sekaligus salah satu fasilitator di MSko Learning Partner. Halo Pak Desra. Halo Mbak Farah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Thank you ya Pak Desra udah mau hadir di MSko Channel. Ya, sama-sama Mbak Farah. Kita mau sharing-sharing. Nah, di program Inspirasi ini Pak Desra biasanya kita akan membahas satu topik yang nantinya harapannya bisa menginspirasi teman-teman dan teman-teman bisa dapat insight baru dari topik yang kita bahas. Oke, insya Allah Mbak Farah siap. Topik kita apa hari ini? Untuk topik yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang digital marketing versus traditional marketing. Oke, siap. Akhir-akhir ini banyak dibahas juga gitu. Siap. Keren topiknya. Nah, Pak Desra, berdasarkan data dari, kita langsung aja nih ya, berdasarkan data dari Hotsuite per Januari 2021, itu kan jumlah populasi di Indonesia itu ada sekitar 274,9 juta. Dan jumlah pengguna smartphone di Indonesia itu ada sekitar 345,3 juta. Kalau di breakdown lagi, jumlah pengguna internet itu ada sekitar 202,6 juta. Dan pengguna sosial media itu ada sekitar 170 juta. Nah, menurut Pak Desra nih, dari sisi marketing, apa sih arti data itu? Untuk Mbak Farah, saya ulangi datanya ya, itu data tuh kalau lebih 274,9. Terus untuk penduduk Indonesia ya kan, pengguna internetnya 202 juta tadi, terus pengguna smartphone-nya 345 juta ya. Oke, terus yang medsosnya itu 170 juta ya. Nah, artinya bagi para pelaku usaha, bagi pelaku publis itu sesuatu data yang sangat menarik, peluang yang menarik banget untuk apa? Untuk mengiklankan produk dan jasa mereka di tengah-tengah masyarakat kita yang sekarang mereka sedang senang berinternet, apalagi Mbak Farah di zaman pandemi ini semua orang sedang banget bermedsos, sedang banget buka internet gitu kan. Semua itu serba digital serba digital, dan itu adalah buat peluang buat para pelaku usaha kita. Nah, relate juga nih Pak Desra. Ini ada berita bahwa pemerintah itu menargetkan 6 juta UMKM ditargetkan go digital di tahun 2021 itu. Berarti kan dari data yang tadi disebutkan di awal, dari berita ini juga kita dapat melihat ya bahwa digital marketing ini sangat penting saat ini ya. Betul gitu ya Pak Desra? Betul Mbak Farah. Nah, sekarang kenapa pemerintah kita mendorong para pelaku UKM yang 6 juta mungkin itu 2001 mereka digital. Artinya apa Mbak Farah? Kita ini negara yang sangat kaya dengan culture atau budaya ya kan, dan tentu tidak hanya budaya Mbak Farah, kita juga kaya banget dengan produk-produk lokal ya kan, yang tentu yang punya value, yang punya bernilai. Buat apa? Buat yang buat diperjualbelikan. Nah, contoh segini Mbak Farah kita dari dari Aceh sampai dengan Jayapura. Mbak Farah apa nggak produk UMKM-nya? Pasti nggak hafal, saya juga nggak hafal. Saking banyaknya, yang lain juga nggak hafal. Nah, itulah kenapa pemerintah punya perhatian banget, punya concern banget bagi para pelaku UMKM supaya mereka supaya go digital, supaya produk-produk yang mereka miliki itu mereka dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak hanya Indonesia, Mbak Farah, untuk masyarakat luar negeri juga. Kenapa? Karena secara produk, secara keunggulan, kita punya produk-produk unggulan yang sangat menarik. Contoh mohon maaf Mbak Farah, kan kayak patung-patung dari Jayapura itu sangat diminati oleh turis-turis atau orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang nilainya besar sekali. Tapi satu masalahnya kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita akses. Nah, itulah kenapa pemerintah mendorong para pelaku UMKM kita untuk namanya go digital. Itu Bapak. Karena tagline juga cintai produk dalam negeri. Nah, apalagi ayah saya Pak Jokowi ya, presiden kita ya kan
punya sangat menemukan namanya mencintai produk Indonesia. Iya. Nah, bagaimana mencintai produk Indonesia adalah membeli produk Indonesia. Iya. Bagaimana caranya membeli tadi? Nah, itu mendorong para pelaku supaya mereka berlomba-lomba memasarkan produk yang mereka miliki, jasa yang mereka miliki namanya di digital tersebut, Mbak Farah, gitu kan. Karena memang lokal brand juga sekarang sebenarnya nggak kalah ya dengan produk-produk luar. Mbak Farah nggak usah khawatir, kita negara yang sudah sangat maju, ya kan. Kita jadi, mohon maaf, kita juga harus punya namanya kebanggaan terhadap produk yang dimiliki. Mbak Farah, mohon maaf nih, Mbak Farah kalau pakai produk yang diiklankan gitu kan, kira-kira Mbak Farah bangga nggak? Bangga kan, gitu kan, baju atau celana atau sepatu, ya kan. Nah, tapi masalahnya sederhana kan, banyak banget produk-produk yang kita miliki belum semuanya go digital atau belum memasarkan di digital. Nah, itu menjadi suatu tantangan buat para pelaku usaha, para pebisnis, ya kan, supaya mereka untuk segera go digital, memasarkan produknya ya, gitu, biar lebih banyak jangkauannya mungkin ya. Nah, kenapa kita sangat concern dengan saat ini dengan digital? Sederhana, ini kan zaman pandemik, adanya keterbatasan, adanya prokes, ya kan, protokol kesehatan, Mbak Farah, sehingga dengan digital semua dari Sabang sampai Merauke, ya kan, itu semua bisa mengakses seluruh informasi tentang produk-produk atau jasa yang dimiliki oleh para pelaku bisnisnya Indonesia, Mbak Farah. Harapannya tidak hanya memudahkan kita sebagai pelaku bisnis untuk untuk memasarkan produk ya, tapi konsumen juga dimudahkan pada saat mencari produk. Pasti Mbak Farah, namanya digital marketing itu menentukan dua belah pihak, antara penjual maupun pembeli. Nah, contoh Mbak Farah, si para pebisnis, si para penjual senang banget mereka bisa membuka lapak, ya kan, di digital. Nah, kita pun sebagai seorang calon pembeli, ya kan, kita juga mudah men-searching, dimudahkan mencari semua produk yang kita inginkan atau yang kita butuhkan tanpa perlu kita buka katalog. Mungkin Mbak Farah, mungkin zaman Mbak Farah kan, di zaman saya ada buku kuning, tahu buku kuning, Yellow Page, ya kan? Buat cari nomor telepon. Dari telepon sama produk, ya kan? Bapak kebayang tuh tombol listrik apa sekarang enak banget, tinggal searching, tinggal googling, gitu kan? Bapak tinggal ketik muncul semua. Nah, itulah salah satu hal yang dibawa dari digital marketing ya. Nah, Pak Desra, apa sih hal mendasar yang membedakan antara digital marketing dan tradisional marketing? Baik, Mbak Farah, kita bicara tentang konsep dasarnya. Apa sih digital marketing sama tradisional marketing? Digital marketing adalah orang-orang yang memasarkan produk dan jasanya lewat media online atau internet, bahasa kerennya kan. Medianya banyak, Mbak Farah, bisa Facebook mungkin, bisa internet, bisa IG mungkin, bisa Twitter mungkin Mbak Farah juga bisa membuat namanya website tersendiri mungkin, atau pasang iklan di media-media online, ya kan, yang banyak banget bejibun, ya itu bangun brand awareness, itu namanya digital marketing. Kalau yang tradisional marketing, kita mengiklan dengan cara-cara yang seperti billboard, pasang iklan di koran, pasang di TV, ya kan, pasang flyer. Nah, tapi pertanyaannya sederhana, Mbak Farah, itu kan tradisional. Nah, bagi orang-orang milenial seperti Mbak Farah, mungkin saya mau tanya ke Mbak Farah sering masih nonton TV hari ini? Wah, jarang banget. Jarang, ya. Berarti udah kehilangan tuh calon konsumen Mbak Farah satu. Mbak Farah suka baca koran, ya kan? Udah nggak pernah tuh, dua tuh. Satu lagi tuh, Pak, konsumen koran sudah kehilangan konsumen. Satu lagi Mbak Farah suka baca-baca flyer yang dibagi-bagikan oleh para pelaku, ya kan? Enggak juga. Ngambil aja sih, tapi ngambil aja. Mbak Farah tahu nggak? Itu setiap flyer itu ada angkanya, ada biayanya. Ada kos yang dikeluarkan. Ada kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi kadang saya suka sedih, Mbak Farah. Saya suka lihat ke mall misalnya kan. Itu flyer-flyer dari entah perusahaan mobil, entah developer, entah apartemen, apapun gitu kan. Itu diambil, nggak lama langsung mereka buang sampah. Saya sedih, Mbak Farah. Kenapa sedih? Itu kan mereka pakai biaya, Mbak Farah. Apalagi yang iklan apartemen tuh. Itu kan yang iklannya kan gitu ya. Bagus banget. Nah, flyer yang murah aja minimal 5.000 per lembar itu. Apalagi yang bagus itu bisa 20 sampai dengan 30.000. Artinya itulah yang dibuang gitu kan. Itu kan sayang, Mbak Farah. Nah, kenapa para pelaku usaha saat ini mereka senang banget mereka mengalihkan iklan-iklan mereka itu di media digital. Kenapa? Karena mereka akan bisa berulang-ulang dan tidak dibuang oleh dan orang bisa kapan aja lihat ya. Nggak perlu datang ke mall buat lihat gitu. Bisa kapan saja orang bisa membuka, bisa melihat, bisa membaca iklan-iklan tersebut, Mbak Farah. Nah, digital marketing versus tradisional marketing, apa kelebihan dan kekurangan yang menurut Pak Desra? Dan dari segi pemasaran ya, mana sih yang lebih tepat sasaran untuk menjangkau konsumen? Oke, Mbak Farah, ini saya kalau ditanya tentang kelebihan sama kekurangan, saya lebih sering ngomong tentang kelebihan. Kenapa? Karena saya lebih melihat sudut pandang positifnya. Kelebihan daripada digital marketing sederhana, Mbak Farah, dia bisa menjangkau luas.
ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi dari segi pemasaran lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran karena membangun menjangkau seluruh pelosok Nusantara sepanjang ada jaringan internet tentunya kan ya. Tapi kalau tradisional marketing kalau kita lihat saat ini lebih berfokus kepada kota-kota besar ya kan. Nah, kota-kota besar yang di pelosok kan hampir jarang kita temukan namanya billboard Mbak Farah. Nah, kalau Mbak Farah bilang lebih efektif mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini, sementara mungkin digital marketing lebih efektif ya kan. Di samping juga secara biaya atau secara cost, secara anggaran mungkin lebih murah Mbak Farah. Nah, seperti yang saya tahu saat ini, dulu kan buat website itu kan mahal Mbak Farah ya. Bisa 25 sampai dengan 30 dulu ya. Sekarang murah banget. Mungkin kurang lebih sekitar 3 jutaan orang udah bisa membuat website. Cuman tantangannya tinggal bagaimana membuat website perusahaannya itu produknya yang menarik, yang kreatif, yang inovatif sehingga bisa bisa masuk ke dalam memorinya atau bisa mempesona para calon-calon konsumennya Mbak Farah. Berarti kan kalau dari segi cost itu digital marketing itu jauh lebih efisien ya dibandingkan dengan tradisional marketing. Nah, menurut Pak Desra apakah tradisional marketing itu masih efektif? Karena kan kalau tadi bicara masalah cost lebih murah digital marketing, sedangkan kalau tradisional marketing itu pasti biayanya jauh lebih mahal kan dibandingkan dengan Bapak. Kalau kita bicara tentang digital sama tradisional pasti ada plus minusnya. Contoh yang digital ya kan pertama itu lebih murah dan lebih komunikatif. Kenapa komunikatif? Karena mereka bisa buat tulisan atau pesan atau direct message. Bahkan ada administrator yang bisa merespon, bisa ada komunikasi dua arah. Tapi tradisional itu kan lebih kepada satu arah atau one way ya kan. Nah, tapi kalau kita bicara apakah dua-duanya itu merupakan sesuatu pelengkap Mbak Farah, saling melengkapi. Tadi saya bilang internet jangkauannya luas, tapi tetap aja orang-orang sekarang masih senang baca billboard. Apalagi pernah lewat tol Jagorawi, ya kan? Ya, berdasarkan data itu per hari itu 100.000 kendaraan. Per hari 100.000 kendaraan. Bapak bayangkan, anggap satu kendaraan ada 2 orang. Berarti kan 200.000 orang yang melihat tiap hari billboard ya kan. Saya Mbak Farah sering ke Jakarta Bogor, saking hafalnya billboard billboard ini sampai hafal susunannya ya. Hafal susunannya. Bapak kebayang saya kalau misalkan 1 bulan orang bolak-balik artinya 25 kali ya kan dalam 25 hari dalam 1 bulan. Kira-kira ingat ya produk tersebut? Lama-lama jadi inget sih pasti. Ya kan kenapa? Apalagi kalau billboard kan bahasanya simple masalah. Tapi kalau digital marketing kan tantangan kita harus banyak banget bahasa. Dan mohon maaf ada kalanya kan jarang juga orang baca secara detail. Kecuali kalau dia butuhkan Mbak Farah gitu kan. Karena kalau billboard kan mau nggak mau kita lihat ya. Mau nggak? Walaupun kita nggak kepengen baca, karena lihat minimal sekilas baca ya kan lihat. Besok lihat lagi hafal terus sampai kita hafal. Sampai ada di top of mind-nya para customer ya. Yes, Bapak. Contoh saya sebagai praktisi trainer ya kan, kalau saya kepengen ngajak keluarga ke hotel atau liburan ke Bogor ya kan atau jalan-jalan atau apa yang saya ingat pasti iklan yang di billboard yang di jalan tol itu. Jadi artinya kita tidak bisa serta-merta meniadakan atau meminggirkan namanya traditional marketing. Jadi karena masih efektif juga. Artinya justru itu antara digital sama traditional marketing saling melengkapi atau bahasa gampangnya mungkin seperti yin and yang lah Mbak Farah. Saling melengkapi. Dan tadi kita bicara tentang peluang di digital marketing. Kalau kita bicara peluang kan berarti ada tantangan dong Pak Desra. Apa sih tantangan di digital marketing? Ini pertanyaan bagus dan menarik Mbak Farah. Kenapa dibilang tantangan? Ya tentu sederhana Mbak Farah. Nah, orang jangan berlomba secara iklannya bagus, kontennya bagus, ya kan kreatif, menarik, tapi mutunya enggak. Nah, itu juga nggak boleh tuh Mbak Farah. Jadi tantangannya daripada para pelaku bisnis itu, iklannya digital marketingnya bagus, produknya bagus, servisnya juga bagus, harganya kompetitif, ya kan? Itu yang diinginkan oleh para konsumen. Jangan hanya bagus di iklan, tapi jelek di mutu. Mohon maaf ya Mbak Farah, saya bukan menyoroti. Banyak orang-orang yang namanya online, ya kan? Kalau kita lihat iklannya kan keren Mbak Farah. Gambarnya bagus, tapi begitu sampai ke tempat kita, tentu banyak beberapa konsumen yang kecewa. Nah, itu juga harus menjadi tantangan buat para pelaku berbisnis. Mereka tidak boleh hanya pandai mengiklankan saja, tanpa memperhatikan mutu dan kualitas dan layanan. Nah, itu juga tantangan buat para pelaku bisnis kita. Jadi harus seiring sejalan antara iklan, antara marketing, antara marketing dengan produk dan servis yang mereka berikan kepada para konsumen. Biar lebih kompetitif juga ya. Mungkin lebih berinovasi juga ya untuk para pelaku bisnis gitu. Oke.
Satu lagi Mbak Farah, saya mau ngomong tadi agak kelewat ya kan. Kenapa pemerintah mendorong digital? Apa namanya para pelaku digital. digital? Sederhana, ini kan sekarang zaman global ya kan. Zaman yang apa namanya tidak ada batasan antar negara. Sehingga pemerintah ingin menjadi salah satu sumber pendapatan buat negara, buat para pelaku UMKM juga, bahwa produk mereka bisa dikenal di seluruh mancanegara. Nah, saya tadi bilang kalau nggak salah ke Mbak Farah, saya pernah ke suatu kafe ya, mereka punya pernik-pernik itu bagus, etik banget gitu kan. Sampai saya tanya, ini dari mana? Apa dari luar negeri? Oh enggak Pak, ini dari lokal kita punya. Nah bayangin Mbak Farah, betapa kayanya kita. Nah ini saya kebayang, Anda kan pernik-pernik ini bisa dijagakan, dijual di seluruh Indonesia aja. Itu bisa potensi pasar yang gede banget, apalagi sampai ke mancanegara Mbak Farah gitu kan. Gitu Mbak Farah. Tapi sebenarnya digital marketing ini kan gak cuma buat pelaku bisnis aja ya Pak Desra. Bisa kita sebagai individu, sebagai profesional, mungkin itu kita butuh yang namanya digital marketing ya saat ini. Pasti Bapak. Jadi namanya digital marketing tidak hanya untuk perusahaan ya kan, punya para individu juga, para profesi juga penting masalah branding. Ini contoh nih kayak ponakan saya tuh Atta Halilintar sama Ria Ricis ya, ponakan ketemu gede ya. Ya mereka bagaimana mereka membangun personal branding mereka sebagai YouTuber gitu kan. Saya pun ya masa juga sering personal branding juga di media-media medsos saya gitu kan. Contoh kegiatan-kegiatan saya training di mana-mana, saya suka tampilkan tuh beberapa foto-foto tersebut, dan itu menjadi media buat saya karena mereka juga tanya, Pak Desra tuh ngajar di mana, Pak Desra materinya apa, dan saya banyak banget dapat bisnis dari sosial media. Itu kan namanya personal branding. Tapi Mbak Farah, ini juga buat nasihat buat para personal branding, bijaklah dalam bermedsos, tidak boleh lebay ya kan. Ada tata aturan yang harus dijaga ya kan. Betul. Apalagi untuk bisnis ya kan, buatlah konten yang menarik, yang mempesona, yang sesuai yang dengan target market ya seperti itu Bapak. Menurut Pak Desra nih ke depannya, apakah tradisional marketing ini nantinya akan ditinggalkan dan semua beralih ke digital marketing? Mbak Farah, itu mungkin saja, tapi mungkin waktunya masih panjang lah Mbak Farah. Kan sederhana Mbak Farah, setiap hari kan dunia kan selalu maju dan maju. Mungkin saja, tapi saya nggak tahu kapan, tapi mungkin dalam jangka waktu sangat panjang lah. Tapi saat ini mungkin tradisional marketing masih tetap kita butuhkan. Gitu, jadi masih tetap berjalan beriringan dengan digital marketing ya. Mbak Farah, gitu kan. Terakhir nih Pak Desra, karena sekarang semua sudah banyak digital marketing dan pelaku bisnis juga dituntut kan untuk masuk ke dalam digital ini, gimana sih caranya kita beradaptasi dengan digitalisasi saat ini, dan langkah apa nih kalau untuk di awal kita mau memulai digital marketing? Oke, Mbak Farah, ini menarik banget. Bagi para pelaku bisnis atau personal branding, pertama adalah kita melakukan lihatlah iklan-iklan orang-orang yang sudah lakukan ya kan. Belajarlah dari mereka bagaimana membuat suatu konten digital marketing yang menarik Mbak Farah. Kita tuh butuh namanya inovasi dan kreativitas. Jangan sampai kita membuat suatu digital marketing yang mirip-mirip atau sama dengan orang lain. Jadi orang nggak ada ahanya, nggak ada inovasinya. Jadi kita penting banget tuh membuat sesuatu digital marketing itu. Kan sekarang anak-anak muda kan kreatif, zaman-zamannya Mbak Farah nih. Nah kan saya berdasarkan data nih, kita nih ada terjadi lonjakan populasi penduduk untuk orang-orang yang produktif, untuk orang-orang yang muda. Nah dan saya melihat anak-anak muda sekarang itu Mbak Farah kreativitasnya luar biasa, dan mereka itulah yang bisa memberikan ide-ide yang segar di bidang digital marketing tadi, terutama masalah konten. Ya, gitu, jadi optimalkan di konten ya. Mungkin bisa mulai dari bikin, kalau tadi kayak Pak Desra bilang juga bikin website gitu ya. Terus udah gitu manfaatkan sosial media. Sekarang udah banyak banget ya sosial media. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Itu benar-benar kita optimalkan. Siap, gitu. Betul Pak Farah. Jadi kita sebagai pelaku bisnis, kita tidak boleh kaku ya kan. Kita harus ikutin zaman. Contoh Mbak Farah, sekarang kita bicara kenapa sih salah satu penyedia layanan yang sangat terkenal ya kan, saya nggak sebutin namanya ya, tapi karena hampir semua handphone orang sih punya. Kenapa? Karena semua terpenuhi di situ. Nah, itu mungkin bisa dicontoh seperti itu gitu kan. Bagaimana dipermudah ya, kita sebagai konsumen sangat dipermudah dengan hadirnya si penyedia jasa ini ya. Itu kan tentu butuh namanya kreativitas, butuh namanya inovasi, sehingga supaya orang tuh addicted, para konsumen, kepada si satu produk atau satu company tersebut Mbak Farah. Begitu. Terakhir Pak Desra, ada nggak yang mau disampaikan nih ke teman-teman mungkin dari tentang digital marketing dan tradisional marketing, apa yang harus mereka lakukan saat ini gitu? Karena mungkin
akan lebih aware Ya. atau seperti. Baik, Mbak Farah, ini pertanyaan yang menarik ya, Mbak Farah. Saya menghimbau kepada teman-teman para pelaku bisnis, ya kan, kita di negara sedang maju, ya kan, dunia juga menjadi maju. Yuk sama-sama kita memperkenalkan produk dan jasa company kita lewat digital marketing. Buatlah suatu iklan marketing yang menarik, ya kan, kontennya itu tadi namanya kreativitas dan inovasi, sehingga bisa membangun namanya brand awareness atau branding daripada perusahaannya atau produk atau jasanya, sehingga bisa dikenal dengan masyarakat. Kalau sudah dikenal dengan masyarakat, tentu feedbacknya akan menjadi sesuatu sumber income yang luar biasa buat perusahaan atau per pribadi orang tersebut, Mbak Farah. Jadi ujungnya nggak hanya ke brand awareness aja, tapi tentunya ke revenue kita sendiri. Ya pasti kan tujuan iklan kan endingnya apa sih, Mbak? Akan ya. meningkatkan revenue tadi. Nah, ini jadi sesuatu hal yang menarik buat orang Indonesia atau pelaku bisnis Indonesia, betapa pentingnya namanya digital marketing. Nah, apalagi sekarang kita bersyukur, Mbak Farah, semua sumber daya informasi apapun, orang juga pintar, tim kreatif juga banyak, tinggal seberapa mau kita bisa memulai dari sekarang. Berarti pertanyaan hanya mau atau tidak ya? Yes, betul. Mau berubah apa tidak? Kan sederhana, Mbak Farah. Bagi orang yang bukan orang mau dan tidak, orang yang mau melakukan suatu perubahan adalah orang yang orang yang bisa survive dalam tantangan bisnis ke depan, Bapak. Oke. Pak Desra, terima kasih banyak udah mau diskusi hari ini. Kalau boleh aku ambil intisari sedikit aja dari obrolan kita hari ini, berarti kita sebagai pelaku bisnis, sebagai individu maupun sebagai profesional, kita harus mampu membaca peluang itu tadi ya, dengan adanya digital marketing ini, dan bisa mengoptimalkan antara digital marketing dan tradisional marketing pastinya, karena dua hal ini tetap harus berjalan beriringan ya. Seperti yin dan yang tadi. Seperti yin dan yang. Oke, teman-teman, kalau ada pengalaman atau ada mau pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita hari ini dengan Pak Desra. Terima kasih Pak Desra sudah hadir di MSO Channel. Nanti semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Oke deh. Terima kasih semuanya.